pulang, kok kamu bilang apa sih? Ya tadi baru nyampe langsung buka laptop, masih ada kerjaan. Yaudah aku siapin minum sekalian aku bersih-bersih ya. Ya, Ini ya, diminum ya. ya makasih. Git, udah jam 10 loh, udahan ya kerjanya. Tadi aku nonton film bagus loh. Aku pengen cerita sama kamu atau misalkan kita ngobrol santai sebentar di Bentar ya, teras. bentar ya. Ini nanggung. Kamu tidur duluan aja sana. Selalu sebentar lagi, tapi niatnya sampai subuh. Get, seminggu ini tuh kamu pulang malam terus loh. Sampai rumah kamu lanjut kerja. Kapan sih ada waktunya buat aku? Kita tuh serumah tapi kayak orang asing tau gak sih? Aduh Kak, tolong ya pengertiannya. Aku kerja keras gini buat siapa? Buat kamu juga kan? Buat masa depan kita, bukan buat main-main. Kamu jangan nambah beban pikiran dong. Aku lagi kerja ini. Aku tuh ngerti, kamu tuh kerja keras buat keluarga. Tapi aku gak butuh uang kalau misalkan aku aja pengen sama suami aku. Aku tuh cuma butuh waktu 30 menit aja loh buat ngobrol. Terus cuma minta diperhatiin, ditanya hari ini gimana. Kok sih susah banget sih? Ya susah lah. Kamu pikir cari uang itu gampang? Kamu enak di rumah cuma nunggu. Aku di luar sana pusing mikirin target. Kamu tuh bukannya dukung suami malah nuntut ini itu. Semacam apa yang ganggu suaminya pas lagi berjuang? Kalau aku nggak kerja, kamu mau makan apa? Makan perhatian. Jahat kamu, Beb. Aku tuh cuma rindu sama suami aku. Kamu malah dimarahin kayak pengemis. Ternyata pekerjaan kamu tuh lebih penting daripada perasaan istri kamu. Teman-teman, adegan tadi adalah potret nyata bagaimana kesibukan dan tuntutan ekonomi bisa menjadi racun dalam relasi suami istri. Nah, sekarang mari kita bedah kasus ini menggunakan materi teologi perkawinan Katolik. Yang pertama itu analisa tujuan perkawinan. Gereja Katolik menekankan tujuan perkawinan adalah bonum conjugum atau kesejahteraan suami istri. Dalam drama tadi, tujuan ini gagal total. Istri merasa batinnya tersiksa karena diabaikan dan suami merasa tertekan. Kemarahan suami yang merendahkan kebutuhan emosional istri seperti makan, perhatian, itu menunjukkan bahwa ia lupa bahwa kesejahteraan istri bukan hanya soal materi, tapi juga kasih sayang. Yang kedua itu adalah analisa identitas dan misi. Identitas keluarga Katolik adalah komunitas pribadi yang melayani kehidupan dan kasih. Namun suami dalam cerita tadi terjebak dalam fungsionalisme. Ia merasa fungsinya hanya sebagai mesin pencari uang. Ia gagal menjalankan misinya untuk menghadirkan kasih Allah yang lembut. Ketika istri meminta waktu, itu adalah undangan untuk membangun komunio atau persekutuan. Tapi suami membalasnya dengan permusuhan. Ini bertentangan dengan misi keluarga sebagai sekolah kemanusiaan yang kaya dan penuh kasih. Lalu yang ketiga, analisa sifat hakiki atau unitas. Sifat unitas itu tidak hanya berarti satu rumah, tapi satu hati. Pertengkaran tadi menunjukkan keretakan unitas, ego suami menutup pintu komunikasi. Padahal komunikasi adalah jembatan kesatuan. Tanpa komunikasi yang empatik, kesatuan perkawinan menjadi rapuh dan terancam. Nah, dari dinamika konflik tadi, hal yang paling menarik dan menjadi penekanan bagi saya adalah bagaimana niat seorang istri yang ingin perhatian dan suami juga ingin menafkahi itu bisa berujung bencana hanya karena cara penyampaian yang salah dan prioritas yang keliru. Mengapa hal ini menarik? Karena ini menyadarkan saya bahwa cinta itu adalah kata kerja yang aktif. Cinta butuh hadir. Uang bisa dicari tapi waktu yang hilang bersama pasangan tidak bisa dibeli kembali. Suami dalam video tadi merasa benar dengan kerjanya, padahal ia sedang kehilangan hal yang paling berharga, yaitu hati istrinya. Nah, setelah saya membuat video bertemakan tentang perkelahian suami istri, itu menyadarkan saya bahwa kesuksesan karir tidak ada artinya jika rumah tangga itu berantakan. Nah, kelak jika saya nanti berkeluarga, saya akan membuat batasan yang tegas saat saya melangkah masuk ke rumah. Saya harus meninggalkan jabatan dan ego sebagai pekerja dan beralih peran sepenuhnya menjadi seorang suami. Saya tidak ingin mengejar harta duniawi, tapi kehilangan harta yang paling berharga, yaitu keharmonisan keluarga.